tanah, maka kedalamannya itu dibuat negatif. Di situ potensialnya konstan, yaitu main fenol ya. Artinya potensial di sini adalah energi potensial. Nah, kemudian kita selalu mengkaitkan dengan berkas partikel yang bergerak melewati potensial. Jadi di sini walaupun kita nanti hanya meninjau satu partikel, kita melihat berkas partikel. Terus perlu diingat, kalau kita berbicara kuantum, partikel itu kan berperilaku sebagai gelombang, maka di situ gerak partikel itu digambarkan juga dalam bentuk gelombang ya, terutama gelombang transversal. Jadi di sini ada berkas partikel yang mempunyai energi E ya. Nah, terus perlu kamu catat, karena ini di gambarnya E-nya kan di bawah sumbu X, maka di situ E-nya juga berharga negatif. Jadi energi total E berharga negatif, energi potensial V berharga negatif. Maka di situ energi total yang berharga negatif tadi diberi simbol minus E0 ya. Jadi kalau E sama dengan minus E0, di situ E-nya negatif. E0-nya positif karena E sama dengan minus E0. Nah, harga E-nya negatif tapi E0-nya positif. Nah, kemudian di situ partikel yang bergerak, kita amati satu partikel saja melewati daerah 1. Daerah 1 berarti potensialnya 0. Daerah 2 potensialnya minus V0, daerah 3 potensialnya menjadi 0 lagi ya. Karena di sini harga E total itu, harga E0-nya kan lebih pendek daripada V0. Kalau E0 itu digambar lebih pendek dari V0, berarti energi E lebih positif daripada V. Artinya harga E lebih besar dari V. Ya, E-nya lebih besar dari V. Artinya E-nya lebih positif daripada V. Karena di situ V-nya sama dengan min V0, E-nya sama dengan min E0, dan E0 lebih kecil daripada V0. Nah, itu kalian perlu tahu. Kemudian di sini ada 3 daerah, maka kamu harus menuliskan 3 persamaan Schrödinger di daerah 1. Harga V-nya 0, daerah 2 harga V-nya minus V0, daerah 3 harga V-nya 0 lagi, dan di situ kita amati partikel yang bergerak dengan energi total minus 0 ya. Jadi E-nya diganti min 0. Kemudian di situ standar penjabaran ya, seperti pada potential box, berarti min E V0 kali psi 1 itu dibawa ke ruas kiri dan dikalikan dengan 2M per H bar kuadrat, maka di situ akan saudara peroleh D kuadrat psi 1 dx kuadrat terus dikurangi 2M per H bar kuadrat E0 kali psi 1 sama dengan 0. Apakah persamaan itu sudah paham Mbak Afifah? Yang dari persamaan 3.41A itu bisa kamu tulis ulang menjadi, yaitu dikalikan dengan min 2M per H bar kuadrat, kemudian ruas kanannya dibawa ke kiri sehingga kamu peroleh D kuadrat psi 1 dx kuadrat minus 2M per H bar kuadrat kali E0 psi 1 sama dengan 0. Sudah paham yang itu? Mbak Afifah? Masih bingung ini Bu, di persamaan 3.54 itu mendapatkan A kuadratnya itu dari mana nih? 3.54. 54? Iya. Oke, 3.54. Kok aku sih dijelaskan kok. Kenapa harus aku?
Berarti penjabaran di atasnya kan sudah paham toh? Sudah, Bu. Sudah. Terus di situ kan di atas diperoleh suatu proses. Kalian punya persamaan di situ, misalkan bahwa di situ untuk yang tadi persamaan yang tengah tadi kamu punya persamaan yang tengah, kamu kan punya persamaan min h bar kuadrat per 2m kali d kuadrat psi 1 psi 2 per d kuadrat minus v0 psi 2 sama dengan minus e0 psi 2, seperti itu ya. Yang atas tadi tiga persamaan tadi, persamaan Schrödinger untuk yang bagian tengah, yang di dalam sumurnya, Mbak. Iya, Bu. Nah, terus itu setelah kamu kalikan min 2m per h bar kuadrat kan kamu peroleh d kuadrat psi 2 dx kuadrat, terus ditambah 2m per h bar kuadrat kali v0 kali psi 2, terus sama dengan yang sebelah kanan tadi menjadi 2m per h bar kuadrat kali n0 kali psi 2. Iya, Bu. Nah, terus kamu bawa ke ruas kiri. Berarti nanti di situ kamu punya 2m per h bar kuadrat kali v0 terus dikurangi 2m per h bar kuadrat kali e0 kurung buka kurung tutup kali psi 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kuadrat psi 2 per d kuadrat ditambah 2m per h bar kuadrat kurung v0 minus e0 kurung tutup kali psi 2 sama dengan 0. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Nah, tadi kan E-nya kan sama dengan min E0 toh, Mbak? E-nya tadi kan didefinisikan supaya jadi positif E0-nya, E kan dimisalkan sama dengan min E0. Mbak Afifah? Iya, Bu. Ya, kalau tadi di persamaan tadi kan kamu punya persamaan 2m per h bar kuadrat kurung v0 min e0 kan gitu ya? Enggak. Iya. Iya. Nah, jadi min e0-nya kembali diganti e. Terus yang tadi yang 2m per h bar kuadrat kali v0 plus e itu dimisalkan beta kuadrat. Untuk penyelesaiannya kan itu dimisalkan beta kuadrat, toh? Halo, Mbak Afifah. Kasih sebenarnya, Bu ya. Ya, jadi di atas yang kamu tahu dulu, dari atas yang kamu tahu dulu. Jadi di situ kan ada 3 persamaan Schrödinger. Jadi A-nya itu diperoleh ya dari prosesnya dari atas sampai bawah tadi. A di situ kan menunjukkan lebar potensialnya 2A kan. Potensialnya kan dari min A sampai A. Berarti lebar potensialnya 2A. Maka di sini untuk persamaan 3.42A sudah paham? Mbak Afifah? Ya Allah, kasihan banget Ibu. Halo, Mbak Afifah? Yang di potensial tangga itu, Bu. Enggak. Ini kalau di tempatku potensial sumur yang penyelesaian fungsi gelombang daerah 1 itu saya beri nomor persamaannya 3.42A. Di tempatmu sama juga? Oh, kalau di file itu 3.51, Bu. Oh, yang pesi 1? Iya. Oh, berarti punya aku ini berarti yang bukan file yang sama. Oke, gini aja.
Yang pesi 1 di situ diperoleh A sama dengan E pangkat alfa X. Seperti itu ya. Iya, Bu. Terus kenapa kau dipilih yang pangkatnya positif saja? Di situ kalau pesi 1 itu kan fungsi gelombang di daerah 1. Daerah 1 itu kan dari min tak terhingga sampai min A. Nah, kalau di situ kita pilih harga alfanya itu yang pakai tanda negatif, berarti kalau X-nya negatif kali alfanya negatif, jadi apa tandanya? Positif toh? Positif. Nah, kalau X-nya menuju tak terhingga kan E-nya menjadi pangkat tak terhingga toh? Iya. Nah, maka di situ kita harus selalu memilih fungsi gelombang yang terbatas, yang tidak tak terhingga. Maka di situ kalau pangkatnya eksponensial real, di sini nggak ada i, maka kita pilih fungsi gelombangnya yang menuju 0 yang kecil. Kalau di daerahnya negatif, tadi dari min tak terhingga sampai min a, x-nya, itu berarti kita akan memilih pangkatnya yang eksponensial real positif. Yang negatif kita eliminir, sebab kalau diberi harga X menuju min tak terhingga, nanti hasilnya menjadi tak terhingga. Oke, jadi di situ persamaan pesi 1-nya dipilih A sama dengan E pangkat alfa X dengan alfa kuadrat tidak lain 2m E0 per H bar kuadrat. Kalau kamu pakai E ya berarti alfa kuadratnya minus 2ME per H bar kuadrat, seperti itu ya. Terus di sini untuk daerah yang 2. Nah, di sini daerah 2 itu karena tadi penyelesaiannya kan kamu peroleh D kuadrat pesi 2 dx kuadrat kemudian ditambah 2m per H bar kuadrat kurung V0 plus E atau mungkin V0 min E0 kurung tutup, terus pesi 2 sama dengan 0. Kemudian tadi B kuadrat, beta kuadrat ya, dimisalkan sama dengan 2m per H bar kuadrat kali V0 min E0. C. Tadi kamu nulis persamaan apa, Mbak? Sudah sampai di persamaan pesi 2 tadi kan kamu punya D kuadrat pesi 2 ya, terus tambah 2m per H bar kuadrat V0 min E0 ya. Iya. Pesi 2 sama dengan 0 ya. Nah, di sini karena di situ tandanya plus, beta kuadrat itu positif karena tadi kita mempunyai asumsi V0-nya lebih besar dari E0, maka di sini diperoleh persamaan imajiner. Nah, kalau imajiner dan ini kan daerahnya terbatas toh Mbak, di dalam sumur toh antara min A sampai A toh? Iya, Bu. Nah, kalau dibatasi daerah yang terbatas, gelombang ini kan seperti gelombang sinusoidal itu toh, gelombang periodik Mbak. Jadi kalau pangkatnya imajiner atau bisa diubah menjadi fungsi sinus kosinus itu berarti pangkat fungsi gelombangnya periodik. Kalau fungsi gelombang periodik itu berarti bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Oke? Iya, Bu. Jadi definisi gelombang periodik fungsinya sinus kosinus atau eksponensial imajiner, cenderung bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Di situ apalagi dibatasi dari daerah min A sampai A ya. Iya. Nah, jadi itu pesi 2 itu hanya dibatasi dari min A sampai A. Oke. Terus untuk fungsi gelombang yang ketiga itu mirip dengan yang pertama, yaitu di situ kamu akan memperoleh persamaan D kuadrat pesi 3 DE kuadrat kemudian dikurangi 2M per H bar kuadrat kalikan apa? 2M per H bar kuadrat kalikan E0 ya.
kali psi 3 sama dengan 0 ya. Iya, Bu. Ya, berarti penyelesaiannya juga sama dengan persamaan 1, tapi pilihannya kok berbeda. Bisa menjelaskan Mbak Afifah? Yang psi 1 tadi kan daerahnya dari min tak terhingga sampai min A. Kalau psi 3 kan dari A sampai tak terhingga. Kan berbeda, yang satu min tak terhingga, yang satu tak terhingga. Yang satu positif ke tak terhingga, yang satu negatif ke min tak terhingga. Maka pilihannya harus berbeda supaya menghindari fungsi gelombang yang tak terhingga tadi. Paham? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Nah, jadi kenapa ini milih eksponensial real yang negatif, tidak yang positif, karena apa? Untuk menghindari itu tadi, Bu, persamaan gelombang yang tak terhingga tadi. Oke. Terus dari ketiga persamaan itu bahwa berikutnya gelombang-gelombang tadi behave itu berperilaku baik. Artinya mereka fungsi gelombang psi 1 kan bertemu dengan psi 2 di titik X sama dengan min A. Psi 2 bertemu dengan psi 3 di titik X sama dengan A. Yang tadi min A, terus yang psi 3 di A. Maka fungsi gelombang dari kiri dan kanan tersebut harus semut. Jadi berperilaku baik itu mereka harus semut, artinya nyambung. Nah, artinya fungsi gelombang yang kiri harus sama dengan yang kanan. Ya, maka di situ di titik sama dengan min A, psi 1 min A harus sama dengan psi 2 min A. Kemudian psi satunya tadi kan kamu punya A besar kali E pangkat alfa A. Alfa X. X-nya diberi harga min A. Ya. Kemudian yang fungsi gelombang yang tengah psi 2 itu tadi kan bisa berubah menjadi gelombang sinus kosinus atau eksponensial imajiner. Kemudian kamu kasih harga X-nya sama dengan min A, ya. Maka kalau harga sinus min A kan sama dengan min sin A, itu harus hafal. Kalau cosnya nggak berubah. Selain fungsi gelombangnya sama, turunannya juga harus sama. D psi 1 dx harus sama dengan D psi 2 dx di titik sama dengan min A. Oke. Terus kamu gunakan untuk fungsi gelombang 2 dan 3. Di sini diperoleh persamaan 3, 4, 3. Semuanya kamu berapa? Enggak apa-apa, beda persamaan. Terus setelah itu di situ sudah ada petunjuk ya Mbak Afifah, dengan menjumlahkan persamaan A dan C, B dan D gitu. Iya, Bu. Nah, jadi intinya kamu sudah bisa menyelesaikan, memperoleh persamaan gelombang, terus menggunakan syarat-syarat perilaku tadi, bahwa gelombang yang kiri sama dengan kanannya sama dengan kanannya lagi, seperti itu. Baik fungsi gelombang itu maupun turunannya. Nah, itu namanya karena berperilaku baik, atau gelombang yang kiri dan kanan berubah secara semut, ya. Kalau semut itu bisa gandeng kayak satu gelombang seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan tuntunan di sini, jumlahkan A dan B, A dan C, B dan D, sehingga diperoleh persamaan 3, 4, 4. Kemudian bila dari keempat persamaan, di situ 344A, 344B, dipilih A min F sama dengan 0, ya. Sehingga di aksennya sama dengan 0. Jadi di situ ada syarat-syarat. Kalau dari 344, ya. Di sini berarti dari bukan 4 persamaan ya Mbak mestinya. Berapa persamaan? Kalau cuma 4A dan 44B? 2 saja. Ya, dari 2 persamaan. Terus di situ kalau kita pilih tadi A min F-nya 0. Maka
kesimpulannya di aksennya 0. Kalau A min F 0 berarti A plus F tidak 0. Jelas si aksennya juga tidak 0. Dan memberikan penyelesaian genap. Jadi kalau dipilih A min F-nya 0, di aksennya 0. Maka di sini A plus F tidak 0, si aksen ya pasti juga tidak 0. Maka pesi 2-nya tidak lain adalah si aksen kosinus beta X. Ya. Kok bisa seperti itu? Kalau A min F sama dengan 0 itu berarti kan A sama dengan F ya, Mbak? Iya. Ya. Terus kamu lihat tadi persamaan yang pesi gelombang 2 kan dinyatakan dalam C aksen sinus beta beta X ditambah D aksen kosinus beta C aksen cos beta X plus D aksen sinus beta X. Tadi kalau A min F-nya 0 kan D aksen 0, maka hasilnya tinggal fungsinya kan kosin saja toh dari persamaan yang paling atas. Sudah paham belum Mbak Afifa dan yang lain? Mbak Afifa paham belum? Masih bingung, Bu. Tadi kan kamu menulis 4 persamaan yang A, B, C, D tadi di atas tadi yang pakai sifat-sifat well behave tadi yang A besar kali A pangkat E min alfa A sama dengan C aksen cos beta A min D aksen sin beta A itu loh. Iya, Bu. Ya, di situ kalau D aksennya 0 berarti pesi 2-nya tinggal apa? Pesi 2-nya kan C aksen cos beta X min D plus D aksen sin beta X. Setuju? Iya, Pesi Bu. 3, pesi 3, pesi 2. Iya. Nah, nek di aksen 0 pesi 2-nya tinggal apa? C aksen cos beta X. X. Nah, oke. Jadi tadi pilihannya kalau A min F-nya 0 maka D aksen 0. Di situ karena fungsinya cos itu biasanya kalau di trigonometri itu disebut fungsi genap, Mbak. Kalau fungsi sin itu fungsi ganjil, kalau cos itu fungsi genap. Contoh fungsi genap itu kalau digambar di sekitar titik pusat koordinat pusat O, gambar dari kiri dan kanan itu simetris, itu fungsi genap. Nah, fungsi ganjil itu tidak simetris. Seperti fungsi sinus itu kalau kamu gambar di kiri O dan di kanan O gambarnya beda. Jadi di sini pilihannya fungsi genap, syaratnya apa, Mbak? Bacaan di atasnya. Untuk ya? fungsi genap itu jika A min F-nya sama dengan 0. Yang Ya, sama dengan sehingga nanti persamaan pesi 2-nya itu tinggal C aksen cos beta X. Ya, jadi di situ yang menuntutkan di aksennya 0 tadi toh. Iya. Oke, terus pilihan kedua kan tahu kalau A plus F-nya 0 maka ganti si aksennya 0, maka pilihannya fungsi ganjil yaitu pesi 2 sama dengan D aksen sinus beta X. Jadi penyelesaiannya itu memang di sini untuk sumur itu khusus, berbeda dengan tanggul, berbeda dengan tangga. Kalau tanggul dan tangga itu hampir sama, tapi sumur itu khusus. Caranya harus seperti ini gitu ya. Terus setelah itu berarti kita mempunyai penyelesaian untuk fungsi gelombang 2 itu genap sendiri, ganjil sendiri, yaitu syaratnya A min F sama dengan 0 dan A plus F-nya sama dengan 0. Fungsi genap kalau A sama dengan F, fungsi ganjil kalau A sama dengan min F. A dan F tadi kan koefisien pada fungsi gelombang 1 dan 3 toh, Mbak? Mbak Afifah? Iya, Bu. Ya.
Terus di sini contohnya fungsi genap. Kamu lihat ini tengah-tengahnya ini dari min A sampai A kan tengah-tengahnya 0. Di sini kan simetris kiri kanan. Demikian juga untuk yang bawah yang 1,5 gelombang itu kan juga simetris kiri kanan, itu fungsi genap. Terus naik fungsi ganjil ini yang bawahnya. Di situ kalau min A ke A ini gambar di kirinya 0 dan kanannya 0 kan tak simetris, terbalik toh. Ya. Iya, Bu. Ya. Maka ini disebut fungsi ganjil. Maka sekarang kita lanjutkan membatasi penyelesaian fungsi genap. Berarti syarat fungsi genap tadi bahwa yang psi 2 harus fungsi cos saja. Oke? Terus setelah kita batasi fungsi genap, fungsi gelombang kiri dan kanannya sama, turunannya kiri dan kanannya juga dibuat sama, maka dari situ kamu punya 2 persamaan, ya. Di situ saya beri, di situ nomornya berapa, yang A kali E pangkat min alfa A sama dengan C aksen kali cos beta A. Yang bawahnya turunannya. Kemudian di situ kalau kamu bagi persamaan yang bawah dibagi yang atas, hasilnya apa? Yang bawah sin, yang atas cos, dibagi Tan, Bu. ya. Maka di situ kan diperoleh alfa sama dengan beta kali tan beta A toh? Iya. Ya. Nah, kemudian kiri kanan kamu kalikan A. Untuk menyederhanakan persamaan itu kiri kanan kita kalikan A, maka di situ kita peroleh alfa A sama dengan beta A tangan beta A. Kemudian alfa A kita misalkan Y, beta A-nya kita misalkan ke C. Jadi beta A itu ke situ nanti sumbu mendatar, alfa A itu Y itu sumbu yang vertikal. Jadi kemudian di situ diperoleh persamaan setelah disederhanakan menjadi Y sama dengan kesi tangan kesi. Kamu bisa nggak kalau disuruh gambar Y sama dengan kesi tangan kesi, Mbak? Kesinya kan sudut. Sudutnya misalkan dari 0 sampai 2 pi, ya. Jadi misalkan ke situ kamu ambil 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, begitu sampai 360 derajat ya. Terus di situ kalau kesi yang koefisien yang kesi tangan kesi yang di depan itu satuannya harus radial, Mbak. Radian. Mbak Afifah tahu hubungan satu radian dan satu apa itu derajat? Mbak Afifah? 180 derajat berapa radian? 2 pi radian. Wal, ora oke. 180 derajat itu pi radian. Balik. Ya. Pi. Nek pi wi dinyatakan dalam angka berapa? Pi kan angka toh. Bilangan murni toh. 3,14 atau 22/7 tadi dicatat. Jadi nanti nek gambar kalau tangan kesinya kamu beri harga sudut, maka kesi yang koefisien diberi satuannya dalam radian seperti itu. Terus digambar. Oke, Mbak. Ini hasilnya mirip grafik tangan, Bu. Iyalah, kaya sing saya gambar di situ, digambar 3.9 itu kan sekaligus saya gambar tangan kesi dan kotakan kesi toh. Iya. Ya. Ya, caranya gambar tadi dibatasi tadi. Gitu. Jadi digambar secara manual boleh, kamu gambar pakai Excel juga boleh.
Mungkin pakai Excel lebih baik ya Mbak. Iya Bu. Kamu sudah bisa gambar pakai Excel toh? Sudah Bu. Ya, atau pakai MATLAB juga boleh, lebih baik kalau bisa. Jadi gambarlah tadi fungsi gelombang yang genap, yaitu Y sama dan kesi tan kesi. Y-nya tadi beta dan alfa kan sudah tahu dikaitkan dengan energi dan potensial toh, Mbak 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 Afifah? Iya Bu. Ya, oke. Terus setelah penyelesaian ganjil, ini penyelesaian genap ya. Setelah penyelesaian genap tahu, kemudian dengan cara sama kamu akan memperoleh penyelesaian ganjil. Ya, sehingga di situ penyelesaian ganjilnya adalah Y sama dengan min kesi kot kesi. Sedangkan penyelesaian genapnya tadi adalah Y sama dengan kesi tangan kesi. Nah, terus tadi kalian saya suruh gambar, ya. Di situ kesinya dibuat supaya lebih mudah kelipatan pi dari 0 pi per 2, pi 3 pi per 2, terus 4 pi per 2, 5 pi per 2 dan seterusnya. Ya. Terus di situ kita akan menentukan energi, kita kaitkan dengan lingkaran-lingkaran yang berjari-jari, Y kuadrat plus kesi kuadrat sama dengan R kuadrat. R nanti akan dikaitkan dengan V, ya. R-nya dikaitkan dengan V. Jadi tadi kan kamu peroleh Y kuadrat sama dengan Y sama dengan kesi tangan kesi. Berarti kemudian Y kuadrat adalah sumbu vertikalnya, kesi adalah sumbu horizontalnya. Maka di situ nanti untuk menentukan energinya kita cari titik potong antara lingkaran yang berjari-jari Y kuadrat plus kesi kuadrat dengan grafik Y sama dengan kesi tangan kesi dan Y sama dengan min kesi kotangan kesi. Coba kamu ulangi Mbak apa yang saya katakan, kamu kalau sudah paham kamu ulangi coba. Gunanya apa tadi? Jadi untuk menentukan energi kita membuat lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya adalah sumbu vertikal dan sumbu mendatar, yaitu Y kuadrat plus kesi kuadrat sama dengan R kuadrat. Y kuadratnya tadi apa Mbak? Kesi tangan kesi Bu. Pernah. Y tadi kan alfa A. Iya. Iya, iya. Terus kesinya beta A. Beta A. Ya. Alfanya tadi apa? Coba digulai. Alfa di atas. Definisinya dari apa itu waktu menyusun fungsi gelombang? Yang min beta kot beta A itu bukan Bu? Dari ini loh. Dari persamaan yang di bawah sumur. Di situ kan kamu tadi di atas, paling atas. Kamu tadi kan menulis D kuadrat pesi 1 per DX kuadrat minus 2M per H bar kuadrat kali E0 pesi 1 sama 0 toh? Iya. Jadi alfa kuadratnya itu adalah 2M per H bar kuadrat kali E0. Iya. Terus nek betane wis ditulis di sini ternyata. Betanya beta kuadrat sebenarnya apa? 2M per H bar kuadrat kali V0 min E0 toh? Iya Mbak, sudah ketemu? Beta kuadratnya yang 2M per H bar kuadrat kali E0 min V0 itu bukan ya Bu? Kalau di sini aku tulisnya V0 min E0. Oh iya, kebalik sih. Ya.
Iya. Jadi saiki itu ditulis nang ora-oraanmu. Karena nanti kamu kan akan menggunakan kondisi Y kuadrat plus ke si kuadrat sama dengan R kuadrat atau tadi? Y-nya ditulis alfa A. Nah, Y kuadrat alfa kuadrat A kuadrat. Terus tadi alfa kuadratnya tidak lain adalah 2M per habar kuadrat kali E0. Terus beta kuadratnya ditulis 2M per habar kuadrat kurung V0 min E0. Nah, terus digunakan di bawahnya untuk hubungan kamu sudah menggambar grafik yang Y sama dengan kesi tangan kesi, dan satunya Y sama dengan min kesi kot kesi yang untuk fungsi apa tadi, fungsi ganjil ya Mbak, yang kesi tangan kesi kan fungsi genap ya. Iya, Bu. Terus di situ untuk bisa menentukan energi, kamu kemudian menggambar lingkaran, yaitu lingkaran sumbu horizontal dan sumbu vertikal, yaitu Y kuadrat plus ke si kuadrat sama R kuadrat. Y-nya kamu ganti apa? Y-nya ada ganti alfa kali A atau Mbak? Iya, alfa A. Alfa kuadratnya tadi kan 2M E0 per habar kuadrat. Iya, Bu. Terus dikalikan A kuadrat, terus ditambah ke si kuadrat, berarti 2M per habar kuadrat kurung V0 min E0 kali A kuadrat sama dengan R kuadrat. Kamu loh, Ya, ini kalau untuk fungsinya, fungsi apa tadi? kamu ini Fungsi genap. beraja. Kalau R itu semuanya sama, fungsi genap dan fungsi ganjil. Keluar aja lah. Terus yang di bawah dari atas itu setelah dijumlahkan kamu peroleh apa? Yang 2M E0 per habar kuadrat A kuadrat kan saling cancel toh? Mbak Yang Arfa, di 2M yang per tadi loh, yang Y kuadrat plus ke si kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Terus Y kuadratnya kan Bro, kamu tapi pakai ganti akun 2M mamamu. kali E0 per habar kuadrat kali A kuadrat. Terus yang ke si kuadratnya kan kamu ganti 2M per habar kuadrat kurung V0 min E0 kali A kuadrat. Itu nek dijumlahkan kan tinggal 2M per habar kuadrat kali V0 kali A kuadrat. Iya, Bu. Maka dari kondisi Y kuadrat plus ke si kuadrat sama dengan R kuadrat diperoleh 2M per habar kuadrat kali V0 kali A kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Oke, Bu. Terus di situ Bu. grafik pada 3.9 dapat digunakan untuk menentukan besarnya energi partikel, yaitu dengan cara mencari titik potong. Ya. Jadi kamu itu kan tadi sudah sebut saja sudah bisa menggambar yang kesi tan kesi dan min kesi kot kesi ya. Iya, Bu. Itu kamu gambar. Jadi itu kalau yang kesi tangan kesi, nek kesinya pi per 2, tangan kesinya berapa? Tangan 90 berapa? Tak terhingga tuh? 0. Tak hingga. Ya. Kita hingga. Terus nek tangan 0 berapa? Tangan 01. Ya 0 Nol. lah. 0. Ya 0 kan? 0 Pak? Iya. Terus nek tangan min pi per 2 kan juga tak terhingga. Iya. Ya. Min bib, iya. Iya Kan siapa? sin min pi per 2 kan padha karo min sin pi per 2, berarti kan Ya beda, Bro. tangan Min min pi sin per per 2 2 makanya sampai menujunya kan sama min sin tak per terhingga. 2 beda. Min Apa, sin Pak? per 2 hasilnya min 1. Kalau sin pi per 2 hasilnya 1. Itu beda Yang gambar kuadran. kesi tangan kesi itu loh, Kecuali Mbak. kalau di kuadran Kalau 4 pi per 2 kan tak baru. terhingga ke atas. Kalau min Sama. pi per 2 kan tak terhingga ke bawah toh? Iya, Bu. Ya. Terus nanti diulangi
pi per Kalau 2 terus 3 cos pi per min 2. pi per 2 lah, itu nggak berpengaruh Jadi nilainya. iya, jadi untuk menggambar kesitaan kesi dan min kesi kotaan kesi itu saling berselang-seling. Misalkan dari min pi per 2 sampai pi per 2 itu tangan. Ya. Kemudian tapi ini overlapping juga. Pada saat sudutnya dari 0 sampai pi itu kotangan, tapi kalau pas tangan di atas, kotangannya di bawah. Tetapi Kok pas ketawa saat itu apa? tangannya di bawah, kotangannya di atas kan gitu ya Mbak. Jadi satu area itu ditempati oleh grafik tangan dan kotangan ya. Iya, Bu. Ya, jadi terus untuk Kotangan mencari guys, energi pertan. tadi kan kita menggambar apa tadi? Lingkaran. Nggak apa-apa. Lingkarannya apa tadi? Kesi kuadrat plus Y kuadrat sama kuadrat. apa tadi? Y kuadrat plus kesi kuadrat ya sama dengan R kuadrat. Nah, Y kuadrat R-nya itu adalah Y kuadrat jari-jari. sama dengan R Nah, di kuadrat. sini kemudian Tulis. R-nya kita ambil pada titik sepanjang sumbu kesi ya. Maka di situ nanti akan memotong grafik kesitaan kesi dan min kesi kotaan kesi. Nah, titik potong itu kita proyeksikan ke sumbu kesi atau ke sumbu Y boleh. Tujuannya untuk mencari energi. Jadi ini penentuan energi menggunakan pendekatan grafik namanya Mbak. Jadi untuk potensial pendekatan sumur grafiknya pakai kamu akan memperoleh fungsi gelombang dan energi. Kemudian gambar fungsi gelombangnya tadi kita gunakan substitusi variabel tadi, yaitu di situ ada fungsi gelombang genap dan fungsi gelombang ganjil. Kemudian untuk menentukan energi kita cari titik potong antara lingkaran yang berjari-jari kesi kuadrat ditambah Y kuadrat dengan grafik kesi tangan kesi dan min kesi kot tangan kesi, seperti itu. Jadi di situ dengan memproyeksikan ke sumbu kesi ataupun sumbu Y, kamu akan memperoleh, kalau sumbu kesi tadi sumbu apa Mbak? Sumbu kesi tadi, kesinya sama dengan apa tadi? Beta A toh? Beta A. Berarti sumbu kesi adalah sumbu beta A. Beta A tadi apa betanya? Betanya tidak lain adalah 2M per H bar kuadrat kali V0 min E0 ya? Iya, Bu. Terus kalau sumbu Y sama dengan apa tadi? Y tadi kan sama dengan Alfa A. Iya. Alfanya adalah apa tadi? 2M bar kuadrat kali N0. Ya. N0-nya tidak lain sama dengan min E ya? Iya. Jadi E0-nya itu bukan energi tingkat dasar, cuma itu sama dengan harga min E. Maka kalau untuk mencari E mungkin proyeksi ke arah sumbu Y lebih mudah karena langsung diperoleh harga E-nya toh. Iya Mbak? Iya, Bu. Ya. Jadi kalau jari-jarinya misalkan diambil pi, berarti kan lingkaran itu akan memotong sumbu Y juga sebesar pi toh. Iya, Bu. Nah, lingkaran kan jari-jarinya selalu konstan. Nah, jadi tadi kamu mencari energinya menggunakan proyeksi. Ngapa tidur? Ini sebagai pendekatan. Kemudian untuk mencari ada berapa tingkat energi. Nah, kalau jari-jarinya antara 0 sampai pi per 2 ternyata hanya memotong di grafik kesitaan kesi, berarti ini kita sebut sebagai energi tingkat dasar
ada satu energi tingkat dasar, yaitu titik potong antara lingkaran yang berjari-jari antara 0 sampai pi per 2 dengan berpotongan dengan kesi tan kesi. Terus kalau jari-jari lingkarannya antara pi per 2 sampai pi, di situ memotong grafik kesi tan kesi dan min kesi tan kesi. Berarti ini energi tingkat pertama, ini energi tingkat kedua. Di situ ada dua energi, yaitu perpotongan antara lingkaran yang berjari-jari antara pi per 2 dengan pi dengan sumbu min kesi kot kesi dan sumbu grafik min kesi kot kesi dan grafik kesi tan kesi. Nah, dari sini bisa kamu generalisasi. Kalau antara pi per 2 sampai pi ada 2 titik potong. Kalau antara pi dan 3 pi per 2 ada 3 titik potong, ya toh? Mirip Cah sama aku. Iya, Bu. Nek antara misalkan 2 NP dan 2 NP plus 1. 2 NP per 2 dan 2 NP plus 1 per 2. Ada berapa titik potong? Nek antara 2pi dan 3pi per 2 ada berapa titik potong? Antara 2pi per 2 dan 3pi per 2? 2pi per 2 sampai 3pi per 2. 2 titik potong. Itu yang 2pi per 2, dari 2pi per 2 sampai 3pi per 2 ada berapa titik potong? 2 titik potong, 1 titik Jari-jarinya potong antara ganjil 2pi per 2 dan 1 3pi per titik 2. potong genap. 2. Kok 2 ini gambarmu lo ada antara pi sampai 3pi per 2 aku ya? Insyaallah murid guru. Antara pi sampai 3pi per 2. Itu Iya, Bu. jawab kok. Ada berapa titik Aco. potong? Satu, di situ kan ada daerahnya 0 sampai pi per 2, pi per 2 sampai pi sampai 3pi per 2 gitu toh. Iya, Bu. Itu kan memotong di kesi kot kesinya kan 2 kali. Karena emang nggak paham gunanya. Jadi gambarmu tangan dan kotangan yang berselang-seling itu kan setelah tangan, kotangan, setelah kotangan, tangan terus berselang-seling terus. Misalkan di situ sampai batas terluarnya 5pi per 2 itu tangannya ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Selang-seling. Tangan, kotangan, tangan, kotangan, tangan. Potongan. Paham, Mbak? Mbak Afifah? Iya, Bu. Yang selang-seling tangan kotangan sudah apa toh? Enggak. Mbak Afifah? Nanti jam 9. Di situ kan saya gambar yang di atas itu kan ada 5 grafik toh Mbak tuh. Ilmu ini harus Iya, Bu. 5. Lah ya kuwi kan tangan, terus sebelahnya kotangan, sebelahnya tangan lagi, sebelahnya kotangan lagi, sebelahnya tangan lagi. Nah, kalau di sini ada 5 ya pasti kotangannya yang tangannya yang 3, kotangannya yang 2. Ya. Iya, Bu. Maka kalau di situ kamu lihat lingkaran yang jari-jarinya antara pi sampai 3pi per 2. Pi itu kan boleh dikatakan 2pi per 2. Ben gampang. Gitu. Iya, Bu. Ya, maka kalau tadi jari-jarinya antara 2pi sampai 3pi per 2 ternyata punya 3 titik potong di 2 tangan, di 1 tangan. Maka di situ Kan aku ngomong ada jadi tingkat potong, energi salah sih. yang lu ngomong. ketiga, ada 3 jenis energi gitu. Ya, di sini yang kita perhitungkan hanya energi yang di atas saja, yang di bawah nggak usah. Pateni Maka kayak kalau tadi saya tanya, kalau lingkarannya itu jari-jarinya adalah 2pi kali n per 2.
sampai 2 kali 2pi kali N plus 1 per 2. Kalau di sini kamu lihat 2pi per 2 sampai 3pi per 2 ada 3. Kan gitu. Kalau 3pi per 2 sampai 4pi per 2 ada 4 titik potong, ada 4 energi. Nah kalau dari 2np per 2 sampai 2 kurung n plus 1 pi per 2 ya berarti jumlah titik potongnya ada 2 kurung n plus 1. Nah titik potong yang energi genap ada n plus 1. Titik potong energi yang ganjil ada n. Jadi yang genap n plus 1, yang ganjil hanya n. Maka jumlah energinya, level energinya adalah 2. Tadi saya bilang 2n plus 1 ya. Untuk yang genap N plus 1, yang ganjil N. Nika kuantumnya pasti Lah yang nggak ininya sih. Tadi kan dari titik 2np per 2 ya Mbak? Iya Bu. Kudune berikutnya C 2n. Kalau ditambah setengah pi jadi piro? 2n pi per 2. Nah ditambah setengah pi jadi piro? 2n plus 1 per 2. 2n plus 1 per 2, betul? 2 sama 2 kali dalam posisi genap dan 1 kali 2 ganjil. Padahal tadi malam ya udah 2pi catat. kurung n plus 1 per 2. Oke. Di sini tadi kalau ada 2 Udah jam belum? antara 2pi n sampai 2pi kali n plus 1 per 2, di situ ada 2n plus 1 ya. 2n plus 1. Jumlahnya kan cuma n dan n plus 1 toh. Iya Bu. Kudune 2n. Oh tadi berarti 2n plus 1 ya, kurungnya di 2n plus 1 ya Mbak. Jadi 2n plus 1 gitu ya. Iya. Udah. Maka kalau 2n plus 1 itu yang n plus 1-nya yang gak genap, yang n-nya yang ganjil. Wis paham sekarang kamu? Sudah lumayan. Ya ditulis. Dilihat bukunya, lihat gambarnya. Berarti tadi yang penambahan A itu kan ditambah A-nya toh Mbak tadi. Mati. Kamu yang tanya di bawah tadi loh. Di mana tadi di bawah? Yang En sama dan H bar kuadrat per 2M kali NP per 2A dikuadratkan minus V0 tadi loh. Iya. Mbak Afifah. Untuk persamaan tingkat-tingkat energi itu tadi ya Bu. Ya. Tadi kan kita secara induktif itu namanya, maka di situ kan kalau jari-jarinya tadi kan ke si dan Y. Itu Mbak Afifah. Iya Bu, untuk jari-jarinya. Nah, jari-jarinya ke si dan Y. Nah, ke si tadi kan beta A. Iya. Terus di situ beta A-nya itu kan tadi menentukan apa itu? Kalau di situ beta A sama dengan 2n-1
tadi kalau kita kan memisalkan milih 2n+1, sekarang kalau beta A itu 2n-1/2 kali pi. Berarti ini pas di titik P-nya ya, pas bukan antara ya. Halo Mbak Afifah. Gambar yang kotangan kesi tadi kan menuju, kamu lihat gambarnya? Gambar yang kotangan, kalau yang di sini titik-titik yang nilai pi/2-nya ganjil. Halo Mbak Afifah. Berarti yang pi/2, 3pi/2 seperti itu, Bu. Itu kan memotong sumbu kesi toh, grafik kotangannya toh. Maka tadi kalau di situ kan kalau di titik yang 2n-1/2 kali pi kan berarti grafik kotangan kan juga memotong sumbu kesi toh. Iya, Bu. Lah di sini sehingga di sini kalau tangan beta A menuju tak terhingga, maka beta A-nya sekian, dan pada titik ini grafik min kotangan BA memotong lingkaran yang berjari-jari ini memotong grafik min kotangan BA. Ayo. Tadi kalau beta A-nya ganjil dari pi/2, Usil aja lah. Aku mau ke itu. beta A-nya ganjil. Pi/2, 3pi/2, 5pi/2 itu selalu ganjil ya. Aku ini nggak diperhatikan, ini nggak diperhatikan, percuma lah. Itu justru yang memotong di tak terhingga itu kan tangannya ya Mbak. Kalau kotnya kan memotong yang kelipatan genap dari pi/2. Di gambar itu loh Mbak. Digambar di situ. Digambar di situ bila MV0 A kuadrat tak terhingga, maka lingkaran akan memotong tangan beta A yang menuju tak terhingga, sehingga diperoleh beta A sama dengan 2n-1/2 kali pi. Artinya di sini tangan beta A akan memotong garis di tak terhingga ya. Kalau jari-jarinya itu 2n-1/2 pi. Jadi ini sebenarnya Mbak, untuk jari-jarinya itu kelipatan ganjil dari pi/2 ya Mbak, itu yang memotong di tak terhingga itu tangannya. Jadi kalau jari-jarinya itu merupakan kelipatan ganjil dari pi/2, tangan kesinya akan memotong di tak terhingga. Tetapi kalau jari-jarinya kelipatan dari genap pi/2, maka kotangan kesinya yang akan memotong di tak terhingga. Sudah paham maksudku Mbak? Dari gambar, nek jari-jari kuwi kelipatan genap pi/2,
kelipatan genap pi per 2 ya. Kelipatan pi Wah, banget genap pi per 2 itu berapa, Pak? Kelipatan genap pi per 2 ya bisa pi atau 2 pi itu Iya. atau 0 itu kan tangannya menuju apa yang genap tadi, kok tangannya menuju tak terhingga toh, yang nilainya pi atau 0 atau 2 pi itu kan yang menuju coba Kak di gambar tuh, di gambar yang pi garis yang lewat pi itu yang menuju tak terhingga siapa? Garis yang lewat pi, garis yang lewat pi Pas ya Bu berarti. kok no? Tangan Bu. Iya toh? Tadi kan selang-seling ya Bu. Iki gambarmu gitu. Gambarmu kan untuk garis yang lewat pi itu kan berarti 2 pi per 2 toh? Iya. Di sini kan di gambar itu yang menuju tak terhingga kan men kesi kotangan kesinya. Halo Mbak, ini nek sing ganjil, contohnya di sini yang garis yang lewat pi per 2 itu kan tangan kesinya yang memotong di tak terhingga. Pi per 2 kan ganjil. Kalau pi kan 2 pi per 2 berarti. Sepertinya di gambar di drive ini agak kegeser Bu, sehingga yang di V itu malah yang tangannya. Oh, yang menuju tak terhingga? Iya. Oh, jadi nek tapi kamu saya ajari gambar tadi nek tangan 90 kan tak terhingga toh. Jadi maksudku nek gambarmu salah kamu ngerti. Jadi kalau tangan 90 kan tak terhingga, maka garis yang didekati oleh tangan itu berarti pi per 2, 3 pi per 2 kayak gitu. 5 pi per 2 itu tangan. Terus yang didekati menko tangan itu adalah garis yang 0, 2 pi per 2. Terus 4 pi per 2. 2 pi per 2, 4 pi per 2 ya yang genap. Kalau salah dibetulkan. Iya. Jadi makanya di sini tadi saya jelaskan apa itu beta A-nya NP jadi di situ kamu pakai persamaan beta kuadrat sama dengan 2 beta kuadrat kan sama dengan 2M kurung V0 plus E dibagi H bar kuadrat ya Mbak ya. Bagaimana Bu? Di atas kan bahwa beta kuadrat kan sama dengan 2M kurung V0 V0 plus E boleh. Plus E kan tidak lain sama dengan min E0 toh? Iya. Nah, jadi beta kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat kurung V0 plus E. Terus tadi beta kuadratnya di sini dipilih sama dengan genap, maka betanya kan tadi kan kotangan beta A menuju tak terhingga kan kalau tadi kelipatan genap dari pi per 2 toh. Iya Bu, kelipatan genap. Lah ya maka di sini berarti beta A-nya sama dengan NP per 2. Beta kalau gitu beta kuadrat sama dengan apa? Nek tadi kan beta A sama dengan NP per 2. Ya Mbak.
Beta A sama dengan NP per 2. Iya. Berarti betanya sama dengan apa? NP per 2A. NP per 2A. Ya, terus nek beta kuadrat. Beta kuadrat. Hah? Beta kuadrat berarti Berarti N kuadrat. pi kuadrat per 4A kuadrat. Ya, terus nek dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini kan kamu punya apa itu? Berarti kan kamu punya H bar kuadrat per 2M kali beta kuadrat dikurangi V0 toh, E-nya. Iya, EN. Dari beta kuadrat sama dengan Tingkat akar energi. 2M kurung 2M per H bar kuadrat kurung V0 plus E. E-nya kan sama dengan H bar kuadrat per 2M kali Beta kuadrat. beta kuadrat minus V0. Betanya tadi adalah NP per 2A. Ya. Yang pakai 2 beta A sama dengan NP itu. Terus kesimpulannya apa? Tingkat-tingkat energinya adalah EN sama dengan H bar kuadrat per 2M kali NP per 2A dikuadratkan minus V0. Gitu. Terus tak keluarlah pertanyaan-pertanyaan loh. Mungkin itu Mbak Afifah dan teman-temannya nanti mungkin ya diulang-ulangi lagi, nanti kalau belum ngeh lagi mungkin bisa lewat itu ya Mbak, lewat WA ya. Baik, Bu. Ya. Oke, ini berarti waktunya sudah habis nih. Masih? Masih, Bu. Oke. Mungkin terus kalau Mas Adi apa? Adi maneh cah. Silakan Mas Adi. Adi maneh cah. Halo Mas Adi. Wis gampang-gampang. Mas Adi ada nggak atau sudah lab atau piye? Mohon maaf Bu, sinyalnya kurang bagus di sini lagi. Kurang bagus. Saudara bagian yang mana Mas Adi? Saya untuk kelompok 4 di bagian potensial tanggul Bu. Untuk penurunan rumusnya kayaknya kurang lebih sama kayak punyanya yang tadi Mbak Ica. Terus? Mungkin lebih ke konsepnya kayak tadi yang kayak Mbak Ica tadi yang mungkin masih agak bingung. Ya, jadi kalau di sini kan kalau potensial tanggul itu nanti tidak mengotak-atik menghitung energi, tapi di situ nanti yang diotak-atik koefisien transmisi dan refleksi, Mas. Karena kalau untuk potensial sumur itu kan sedikit berbeda, maka di sini potensial tanggul juga mempunyai penyelesaian yang karakteristik, tapi di sini cenderung terkait dengan transmisi dan refleksi. Seperti tadi kamu harus juga paham bahwa kalau penyelesaiannya itu eksponensial real, kalau real itu pasti nanti ditentukan oleh menuju tak terhingga atau min tak terhingga. Di sini mungkin pesi 2-nya salah kali nulisnya ya. Di situ semuanya plus, harusnya satunya plus satunya minus ya. Tempatmu plus minus atau plus semua Mas Adi? Plus semua Bu. Nah itu satunya mungkin yang belakang yang D E pangkat minus beta X. Baik Bu. Oke, terus di sini gini.
Kalau misalkan di sini untuk ruang 1 itu kan dari min tak terhingga sampai min A, ya. Tapi di ruang 1 di sini kalau terkait dengan penyelesaiannya bentuknya eksponensial imajiner, itu yang eksponensial bertanda positif itu artinya merambat ke kanan. Kemudian eksponensial yang bertanda negatif itu berarti merambat ke kiri. Jadi di situ diberi penjelasan. Tadi tandane eksponensialnya real, ya. Kalau yang negatif justru yang dipilih positif, pangkatnya supaya tak menuju tak terhingga. Tetapi kalau menuju tak terhingga di ruang positif, maka yang dipilih eksponensialnya negatif. Tetapi kalau eksponensial real dan yang imajiner, orang real, yang imajiner saja, bertanda positif itu berarti gelombangnya merambat ke kanan, bertanda negatif itu gelombangnya merambat ke kiri. Dengan asumsi bahwa kita selalu melepaskan partikel itu bergerak dari kiri ke kanan, ya. Jadi yang merambat ke kanan itu eksponensial imajiner positif, yang merambat ke kiri eksponensial imajiner negatif. Maka untuk penyelesaian ruang pertama di situ, karena di situ ada pantulan yaitu dinding tanggul, maka gelombangnya kedua-duanya merambat ke kanan itu nanti transmisi, kalau yang dipantulkan ke kiri itu nanti refleksi. Yang dipantulkan ke kiri itu eksponensialnya negatif, yang arahnya ke kanan positif, ya. Karena di situ ada tanggul itu nanti walaupun energinya mungkin lebih besar dari tinggi tanggul, tetap partikel tersebut ada yang akan direfleksikan, ada yang ditransmisikan. Demikian juga kalau I-nya lebih kecil dari tinggi tanggul juga ada yang direfleksikan, juga ada yang ditransmisikan. Maka dua-duanya eksponensial positif dan negatif dipakai. Terus kalau di sini yang daerah 2 itu yang C kali E beta pangkat X, yang satunya D kali E min beta X, yang benar ya. Karena di situ dua-duanya dipakai karena daerahnya terbatas hanya dari min A sampai A. Ya. Itu biasanya nanti bisa diubah menjadi fungsi kosinus hiperbolik atau sinus hiperbolik. Terus untuk yang ketiga, di sini kan penyelesaiannya imajiner. Di sebelah kanan kan sudah tidak ada pembalik, tidak ada yang merefleksikan. Maka di sini gelombang hanya adanya merambat ke kanan walaupun fungsi imajiner, tak ada yang merambat ke kiri karena tidak ada lagi yang memantulkan. Maka di sini untuk posisi ketiga kita hanya punya eksponensial imajiner positif seperti itu. Terus lagi-lagi di sini kamu hanya menggunakan persamaan yang well behaved tadi, yaitu persamaan gelombang kiri dan kanan harus sama di titik min A, demikian juga di titik A, ya, dibuat sama, juga turunannya juga dibuat sama. Kemudian dari situ kalau sudah memperoleh persamaannya, di situ ada 4 set persamaan, kemudian dimanipulasi, yaitu untuk kalau bisa tujuan manipulasi itu semuanya itu dinyatakan dalam amplitudo gelombang datang. Amplitudo gelombang datang di sini adalah dilihat dari persamaan penyelesaian yang fungsi gelombang besi 1, gelombang datangnya yang positif adalah A, maka semua harus dinyatakan dalam A, ya. Semua fungsi gelombang berarti B harus dinyatakan dalam A, C, D harus dinyatakan dalam A, F harus dinyatakan dalam A. Karena tujuannya untuk mencari koefisien refleksi dan transmisi, seperti itu. Jadi kita harus memanipulasi
semuanya kalau bisa dinyatakan dalam A. Seperti itu. Seperti terakhir persamaan gelombangnya. Kan semua dinyatakan dalam A atau Mas itu? Yang dicari apa? C per A, E per A. Jadi itu harus dimanipulasi sedemikian sehingga tinggal ada dua, yaitu 1 dan A. Jadi nanti terakhir kamu bisa peroleh F per A, C per A, D per A, B per A, seperti itu. Jadi kalau terakhir itu yang ditransmisikan itu F, maka F per A itu adalah F per A dikuadratkan itu adalah koefisien transmisi. Kalau B per A dikuadratkan itu adalah koefisien refleksi. Gitu. Kira-kira Mas Adi yang ini ya, mungkin yang manipulasi matematiknya. Ya, untuk prosesnya itu masih memahami, soalnya itu kan ada perubahan-perubahan gitu. Ya, lah iya. Ya, yang aku maksud manipulasi itu tadi dibuat sedemikian hingga kamu bisa memperoleh apa tadi F per A dan B per A dengan menggunakan kondisi gelombang yang kiri dan kanan harus sama, turunannya juga harus sama. Coba kamu nanti dikuplek-kuplek dulu, terus terakhir kalau mungkin ada yang stuck nanti ditanyakan lewat WA ya Mas. Baik Bu, nanti saya pelajari dulu dengan kelompok. Ya, ya haruskan tugas ya. Terus tadi ada satu lagi, siapa yang tanya tadi? Pandai. Ini masih ke Jasmine. Itu lah yang sudah ready kan, sabun. Tuhan suaranya enggak? Kenapa Malaysia? Dapat nurut nyambung ya.
lumba-lumba. Apa tuh cempa? Hah? Ini berikutnya yang mau tanya Mbak Tia Wahyu. Anak Mbak Tia. Iya Bu. Ya, yang bagian yang mana? Oh, untuk kelompok 6 tadi sebenarnya potensial sumur sudah seperti Mbak Ivan Bu. Oh ya wes, berarti kan wis bisa ya. Iya, ini masih mencoba memahami Bu. Ya, ya. Terus kalau ada yang tanya lagi? Kelompok yang lain silakan. Nah, ini kan kalau yang sudah mengerjakan itu bertanya, kalau yang belum bertanya mungkin mengerjakan apa sangat bingung atau gimana nih? Silakan kelompok tadi kan kelas A semua berarti ya. Sekarang ganti kelas B atau kelas C, silakan. Halo? Pakai telung kelas. Pakai telung kelas. Oh sih ini. Anu kuantum oh, aku yuk kan apa anu Emil toh. Iya, gimana sih? Tak tengok Mbak Suci sih. Iya, Pak. Anu kuantum. Halo, ini ada yang bertanya? Jadi saya minta semuanya harus minggu depan sudah harus mengerjakan tugasnya dan ngerti gitu loh. Jadi harusnya kamu nggak harus nunggu sekarang. Kamu kalau ada bagian yang tertentu yang nggak paham itu kamu tulis lewat WA tulisannya, tapi ya yang saya bisa baca harus yang gede gitu. Ya, Mas ya Mbak. Ini kelompoknya Mas Muhammad sudah bisa? Halo, Mas Muhammad. Ya, Bu. Sudah bisa atau kelompokmu? Untuk kelompok saya sama dengan kelompoknya Mbak Ican tadi, Bu, untuk yang potensial sumur. Oh, terus saya berarti wis bisa ya. Terus kelompok Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Iya Bu. Kelompokmu piye kelompokmu? Sejauh ini belum ada pertanyaan sih Bu. Ya, kelompokmu apa? Kelompok saya itu yang sumur delta ganda itu. Oh, seperti ya hampir berarti yang delta kan ya Mbak ya? Ya, yang 5 daerah itu. Iya, saya kira itu kamu bisa. Yang delta itu lebih jelas, sudah lebih jelas. Oke, kelompoknya siapa lagi ya Mbak Lia? Mas Adi sudah, Mbak Dia sudah, Muhammad sudah, Afifah sudah.
Yang lain Mbak Huni atau siapa tadi? Halo, kelompok Mbak Huni. Ini kan yang ada yang tanggul belum ada yang tanya toh? Siapa yang kelompok tanggul? Kok tanggul? Kelompok tangga. Siapa yang kelompok tangga? Lah, masuk. Jadi ini yang kelompok Mbak Lia sudah bisa kelompok delta ganda, Mas Muhammad sumur, terus Mas Adi tanggul. Berarti yang belum ada diskusinya sama sekali adalah tangga. Siapa yang tangga? Tangga ki sing ndi? Nanti tanyanya lewat WA. Siapa yang tangga? Aduh, udah gini aja nanti apa tuh? Saya lihatnya di data yang diserahkan ke saya tuh. Nanti saya tanya lewat WA saja. Kalau gitu mungkin hari ini cukup sekian ya. Nanti OCW-nya nyusul ya. Iya Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kan minggu depan itu sudah pertemuan ke-8, nah itu kita masuk UTS, Lah ya. dijadwalkan lagi. Oh, itu nanti Nek. Makanya ini nanti saya cek harusnya hari ini semua selesai. Terus mungkin nanti kita itu apa tuh ya kayak kuis atau tes lah tentang potensial ini dan mungkin dikaitkan dengan apa itu materi sebelumnya seperti itu. Ya, baik Bu. Ya nanti saya komunikasikan lewat WA kalau kita tes besok Senin materinya apa saja gitu ya. Jumat Bu jadwalnya. Iya, lah ya, Jumat. Gitu, Mbak Afifah. Iya Bu. Iya, oke. Terima kasih. Nanti OCW-nya nunggu ya. Baik Bu. Ya. Tolong nanti yang tangga silakan tanya saya lewat